Salam jumpa kembali di channel Inspirasi Investasi, karena investasi perlu inspirasi. Nah, kali ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman buruk yang saya alami saat berinvestasi. Tujuannya adalah supaya para penonton, teman-teman semua menyadari bahwa investasi itu tidak selalu berhubungan dengan yang indah-indah. Wisata ke luar negeri, rumah mewah, mobil mewah, tidak selalu seperti itu. Walaupun banyak orang yang juga berhasil mendapatkan hal-hal seperti itu, tapi menyampaikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, mengecewakan di dalam berinvestasi, saya rasa juga perlu agar kita terhindar dari pengalaman yang serupa. Nah, berikut beberapa pengalaman buruk yang pernah saya alami saat berinvestasi. Yang pertama, saham yang saya beli dengan porsi yang besar itu turun terus sampai hampir selama 2 tahun. Jadi ceritanya pada bulan Februari 2019, saya itu membaca cukup banyak berita tentang suatu emiten saham ya, yang diprediksi oleh analis ya, bukan orang awam seperti saya. Analis yang saya pikir bisa dikategorikan sebagai pakar gitu ya, harganya akan naik. Saat itu kira-kira harga sahamnya di 2.100-2.200 rupiah. Seorang analis bahkan ada yang memprediksi bahwa harganya bisa mencapai 3.500. Saya pikir range-nya dari 2.200 ke 3.500 itu kan lumayan ya. Nah, katakanlah tidak sampai 3.500, ke 3.000 atau 3.100 saja udah bagus gitu. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Nah, itu yang terjadi malah saham itu turun gitu selang beberapa minggu ya, saya lupa pastinya, mungkin 1 bulanan itu sahamnya turun ke 2.000, lalu turun lagi ke 1.900, sempat ke 1.800, habis itu naik lagi dan turun terus sampai pada masa corona itu kira-kira bulan Maret April 2020. Itu nilai terendahnya di bawah itu 700 rupiah. Nah, waktu itu kesalahan saya adalah waktu pertama kali membeli, saya menggunakan dana yang cukup besar dari portofolio saya untuk masuk di saham itu. Supaya enak menghitungnya, katakanlah saya punya uang 100 juta ya. Waktu itu kalau nggak salah saya mengoleksi 4 saham. Nah, saham yang jatuh ini katakanlah saham A gitu, saya beli dengan 40% modal di portofolio saya. Sementara saham B, C, dan D, 3 yang lainnya kurang lebih porsinya sama, sekitar kalau 40% ya 40 juta gitu ya, berarti ini 20. Nah, saham dengan porsi yang paling besar turun terus sampai hampir 2 tahun. Nah, karena saya yakin dengan perusahaan yang ada di balik saham itu, saya terus melakukan pembelian. Akhirnya saya mempunyai harga rata-rata untuk saham itu 1.300 rupiah. Nah, sekitar bulan April nggak salah ya, saat saham itu naik ke 1.600, 1.700, saya menjualnya dan kemudian beralih ke saham lain. Nah, itu pengalaman yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan, karena hampir setiap hari saya melihat portofolio saya, saham yang saya miliki dalam jumlah yang paling banyak merah terus gitu ya. Dan itu menjadi pelajaran bagi saya bahwa seyakin apapun saya terhadap suatu emiten, lebih baik tetap membelinya tidak menggunakan modal yang terlalu besar. Itu pengalaman buruk pertama yang saya alami. Terus yang kedua, saham dijual, setelah itu malah naik tinggi harganya gitu ya. Nah, ini juga beberapa kali saya alami. Waktu tahun pertama di saham itu, katakanlah saya membeli sebuah saham harganya 1.000 gitu ya, naik ke 1.100, wah itu udah seneng sekali. Misalnya modalnya 10 juta jadi 11 juta kan, duitnya seperti itu. Nah, ternyata setelah dijual di 1.100, besoknya naik malah ke 1.200, bahkan bisa ke 1.300 gitu ya. Bahkan ada yang naik sampai tinggi sekali, sehingga saya merasa kok saya jual terlalu cepat gitu ya. Memang ada juga kasus di mana
saya beli saham di harga 1000 katakanlah ya, saya jual di 1100 saat dia naik gitu ya. Wah, besoknya turun dari 1100 turun ke 1050, lalu turun lagi ke 900 gitu. Wah, di situ saya merasa bangga gitu ya. Nih aku bisa jual, untung setelah aku jual harganya turun gitu ya. Tapi hal seperti itu jarang terjadi. Sering kali yang terjadi itu saya jual terlalu cepat gitu ya. Itu akhirnya jadi pelajaran juga buat saya. Terus yang ketiga, hari ini profit, besok loss. Nah, jadi karena trading itu memang seperti itu. Kalau trading itu memang harus ada stop loss, gitu ya. Karena kalau nggak ada stop loss nanti karena kita sering memantau pasar, gitu ya, kita rugi lama-lama nggak trading malah jadi investor. Gitu. Investor dadakan itu muncul karena nggak stop loss, gitu ya. Nah, akhirnya saya itu kalau mengalami hari ini profit gitu, profit katakanlah 2 juta gitu ya. Oh, besoknya loss, katakanlah lossnya 1,5 juta gitu ya. Waduh, rasanya tuh, wah kemarin udah menang 2 juta, sekarang kalah 1,5 juta gitu ya. Profitnya cuma 500.000 gitu ya. Akhirnya jadi kecewa gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu adalah saya mengalami yang namanya saham disuspend atau dihentikan aktivitas perdagangannya selama bertahun-tahun. Nah, ini tidak perlu saya sebut emitennya. Mereka yang sudah terjun di pasar modal tahu pada suatu hari itu ada beberapa emiten gocap, emiten yang 50 rupiahan gitu ya. Itu harga terendah di pasar modal. Suatu ketika bangkit dari kubur istilahnya, naik ke puncak tertinggi ke harga 67 rupiah. Nah, saya tertarik dengan salah satu dari beberapa emiten gocap itu yang naik ke puncak tertinggi itu. Kalau istilahnya itu ARA, auto reject atas, udah nggak bisa naik lagi. Pol harganya mentok di 67. Salah satu emiten itu dari 67 ada yang turun lagi ke 50, naik lagi 52, naik lagi 53. Jadi saya pikir kalau misalnya beli emiten ini di harga paling bawah, wah ini akan sulit untuk jadi rugi gitu ya. Akhirnya saya pun masuk di situ. Saya beli waktu harganya 51, 52, 50 sampai punya harga rata-rata di 51-an rupiah gitu ya. Ternyata nggak lama setelah saya beli, kira-kira beberapa bulan ya, sahamnya disuspend. Sampai sekarang nggak bisa diperjualbelikan. Tapi untungnya di sini saya tidak terlalu kecewa karena total modal yang saya gunakan untuk membeli saham ini tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 5%, mungkin sekitar 3% dari total portofolio saya. Nah, itu beberapa pengalaman buruk yang saya rasa perlu juga teman-teman ketahui bahwa di pasar modal hal-hal seperti itu bisa terjadi. Nah, dari pengalaman-pengalaman inilah saya belajar bahwa untuk menemukan gaya saya sendiri di dalam berinvestasi di pasar modal itu perlu waktu juga gitu ya. Dan sampai sekarang pun akhirnya saya tetap menjadi orang yang lebih menggunakan metode membeli secara bertahap, yaitu dollar cost averaging seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kira-kira begitu sharing saya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam.